Jelas gak nih? Jelas gak sih? Jelas, kan mas aku bilang panas. Enggak gini, apa maksud itu? Kalau nggak mau suapin nggak apa-apa. Kalau udah capek, udah bosan nggak apa-apa. Iya, sayang mie aku udah nyampe. Tugas kamu itu kasih suami makan kamu. Iya sih. Kemarin yang viral kalau Akas sama istri barunya mau satu rumah sama Usman sama Inah tuh bikin Akas klarifikasi. Katanya Akas itu ya orang Pakistan itu memang udah biasa kalau satu rumah itu banyak berkeluarga. Akas itu kan di Pakistan dan Usman ini nikahin Ina yang warga negara Indonesia, yang dimana di Indonesia ini ya lebih baik berumah tangga satu rumah ya, bukan satu rumah buat beberapa keluarga. Aku gak membayangkan nanti Ina kayak tertekan apa ya, meskipun di dalam hatinya biasa-biasa aja, tapi yang namanya wanita istri tuh dapur satu dijadiin berdua, terus itu rumah satu dijadiin berdua, kan gak enak, gak leluasa gitu. Soalnya di Indonesia itu udah umum banget ya, satu rumah satu keluarga gitu. Kamu aja badak-badak no sampai Pakistan. Cuma kalau berbicara tentang uang itu sangat kayak sakiti, karena yang saya kasih itu bukan dari kerja keras saya untuk memenuhi semua kewajiban saya dan kemauan dia, sehingga saya minta uang. Mending kayak Fanny ya, tidak mengaku-ngaku ya, seperti Bekakas ya, yang mengaku-ngaku ya, yang kurban itu Ina sama Usman, tapi dia yang mengaku-ngaku kalau dia yang kurban sapi. Bekakas kamu itu gak tobat-tobat. Terus juga kapan sih pakai baju oranye? Nih loh, lihat tah, contohan talah ini mantan istrimu ya, dia itu sekarang udah tambah glowing, tambah lebih baik, anak-anakmu juga lebih kerawat ya. Dia juga gak memaksakan, gak bisa kurban sapi dulu ya, karena ini kurbannya kambing dulu tuh, gak ngaku-ngaku, gak kayak kamu Bekakas. Ya ampun. Kalau Fanny itu sebenarnya bisa aja ya, dia itu beli sapi, tapi ya dia tahu dia harus membiayai dua anaknya yang habis ini mau sekolah, dan Bekakas itu tidak mau menafkahi. Berapa kali saya selingkuh? Oh, tukang pijit digaskan, 1 juta gak mampu bayar, mau kondo, gak punya duit, numpang sampai 100 cerita dia yang kalau aku mau jawab satu-satu pun kita butuh 10 kali podcast. Jadi tolong akun-akun yang kayak begini nih, sikat aja udah, laporkan aja. Kalau kayak gini nggak mendidik, tau nggak? Bikin geram orang, bikin marah orang gitu loh. Tolong ya, jangan sekali-kali lagi seperti ini, nggak baik itu. Dalam psikologis pun nih, orang kalau udah dicemarkan nama baiknya, mau dikemanakan mukanya? Dulu tuh siapa tuh yang ikan asin itu tuh? Mau sampai kapanpun orang mengatakan, oh si ini, oh yang ikan asin itu. Yang diingat itu ikan asinnya, bukan namanya. Sama, saya juga nggak inget sama dia tuh namanya siapa gitu loh. Tapi yang inget itu ikan asinnya gitu loh. Tapi tolong dong, jangan kayak begini ya, nggak baik itu. Nggak pasang, karena videonya nggak ada yang diedit. Terus ini sampai gamblang banget videonya. Terus yang di Bang Densu itu dia udah lebih hati-hati, tapi masih aja menjelekkan. Sekarang aku mau komen tentang pernikahannya. Kok bisa ya dia menikah berkali-kali dengan perempuan Indonesia, kawin cerai, nikah siri. Kok bisa dapat sponsor, dapat visanya pakai visa apa bos? Setahu aku dulu ngurus visa, ngurus dokumen suamiku, itu susahnya Masya Allah. Harus bolak-balik sana sini, ke imigrasi, ke sana sini, ke polisi, ke embasi juga. Kok bisa? Ini enak banget nikah 3 kali, kawin cerai bos. Kok bisa? Ini Ditjen imigrasi nggak ada yang mau ngecek kah stay permitnya dia itu apa?
pakai visa apa? Visa bisnis. Visa bisnis, bisnisnya apa? Company-nya apa? Siapa yang jadi sponsor? Karena setahu aku gitu, kalau mau pakai visa bisnis harus ada bisnisnya di Indonesia. Dan kalaupun ada bisnis di Indonesia, itu tidak bisa langsung direct dia sendiri sebagai kepala bisnisnya. Itu nggak bisa yang punya CV-nya. Harus ada sponsor orang Indonesia yang menjadi kepala CV-nya atau kepala PT-nya, ya kan? Harus ada company besarnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kecuali kalau dia punya duit banyak ya, sultan lah dalam artian. Walaupun sekalipun itu sultan, tetap aja harus ada orang Indonesia atau harus ada partnernya bisnis yang menjadi sponsornya. Nggak bisa dia itu nggak bisa jadi direct langsung dapat kepala bisnisnya, istilahnya yang punya bisnisnya itu nggak bisa. Kalau memang itu pakai visa bisnis, tapi kalau pakai visa couple, emang dia couple-nya yang mana? Istri pertamanya sah atau enggak? Itu yang istri pertama aja katanya udah cerai, ya kan? Sekarang udah nikah siri lagi sama si Mbak Feni ini. Si Feni ini kan nikah siri aja, bukan nikah sah. Bahkan kalau nikah siri nggak bisa jadi sponsor. Kok bisa dia bertahun-tahun tinggal di Indonesia? Pakai visa apa? Ini nggak ada yang mau ngecek, nggak ada yang mau menelusuri. Terus tiba-tiba sekarang dia udah nikah lagi sama istri barunya. Kok bisa seenak itu dalam waktu dekat? Dari mantan istri pertama, kedua, ketiga, ini kok jaraknya deket banget, nikah seenak itu. Perasaan kalau nikah sama WNA itu ribet. Loh, suamiku aja, aku ngurusin suamiku aja ribetnya setengah mati. Nggak cuma ribet juga, biayanya juga banyak. Kok bisa ini dia seenak-enak jidat dia nikah kawin cerai seperti itu, terus sekarang dia viral dengan seenak jidat dia podcast sana sini menjelekkan dan menjatuhkan mantan istrinya. Ini tolonglah please, buat pihak imigrasi tolong cek ke statusnya dia itu kemana, statusnya itu apa. Terus dia pakai kitas. Bukankah kalau kitas itu juga harus ada istri sah? Sponsornya kan memang harus istri sah. Kalau nggak ada istri sah ya nggak bisa dapat kitas. Dan dia harus stay beberapa lama di Indonesia. Dan kitas ini kan juga waktunya nggak lama, masa expirednya itu cuma 1 tahun loh dalam pertama. Kitas pertama itu masa expirednya 1 tahun, terus nanti diperpanjang lagi. Perpanjang lagi itu juga minimal kalau nggak salah 1 tahun atau nggak 2 tahun. Nanti baru beberapa tahun dia udah tinggal di Indonesia baru dia dapat kitab. Lah ini kan sedangkan dia aja nikahnya nikah siri, kok bisa loh dia stay lama di Indonesia pakai visa apa? Kalau kita kayaknya ya nggak mungkin orang dia nikahnya nikah siri, kan nggak bisa jadi sponsorshipnya buat kitas. Ini agak aneh. Ini yang jadi pertanyaan aku ya. Terus sekarang dia nikah lagi, katanya nikahnya di Pakistan, yang katanya ini segambleng. Kok bisa dalam waktu dekat 1-2 bulan dia udah nikah? Bukankah kalau ngurusin dokumen pernikahan itu ribet? Harus bolak-balik ke embasi, ke imigrasi, juga ke polisi, dan juga harus mendapatkan ini aku juga nggak tahu ya, karena setiap negara kan berbeda aturannya. Tapi kemarin bukankah harus ada SKCK ya, kepribadian baik, bahwa laki-laki ini tidak ada sangkut pautnya dengan maksudnya nggak pernah melakukan kriminal ataupun apa dari negaranya ya, berarti si Pakistan. Kalau suami aku kemarin begitu, harus dapat SKCK lah istilahnya, terus harus dapat CNI, harus ngurusin ini itu, visanya visa apa, pasportnya, terus harus dapat surat single, harus translate ini itu. Nah, surat single ini kan berarti kalau dia bujang
surat single. Kalau dia cerai harus ada akte cerai. Kalau istrinya meninggal harus ada akte meninggal. Lah ini istrinya kan yang pertama masih hidup. Dia dapat akte cerai. Nggak tahu akte cerainya ini asli atau palsu, sah atau enggak, aku nggak tahu. Tapi seenak jidat dia menikah. Apalagi menikah sirih. Itu kan nggak sah antara negara dan hukum. Ini nggak ada yang mau nyelidiki kah kasusnya ini? Ini aku curiga ini anak orang ini nih seenak jidat dia cari uang, cari makan di Indonesia, tapi nikahnya kawin cerai 3 kali loh, mempermainkan agama, mempermainkan pernikahan. Apalagi sekarang menjatuhkan mantan istrinya. Nih hati-hati loh sama laki-laki kayak gini nih, si istri barunya.